pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan dengan Ibu sendiri sebagai pembicaraan jadi perkenalan Ibu saya sebenarnya disenangkan memberi Ibu sama proses perawatan di sektor ini dan program perawatan Ibu. Jadi apakah Ibu kenal dengan bisa masing-masing saat 10 sampai 15 menit ke depan? Dari hasil Ibu jadi tujuan konten kita ini untuk menghindari Ibu mengetahui kondisi status Ibu dan juga mengatur pola makan sesuai dengan kondisi berarti sebelumnya saya izin konfirmasi mengenai data berat badan dan juga tinggi badan Ibu. Apakah sudah benar berat badan Ibu 40 kg? Kalau tinggi badan apakah benar dengan tinggi badan 155 cm? Jadi berat badan dari data berat badan dan juga tinggi badan Ibu didapatkan hasilnya itu 1 disebut masuk ke dalam. Jadi kita akan membantu untuk menaikkan 1 disebut yang meningkat dan dalam nilai yang normal. Jadi saya mendapatkan data pemeriksaan medis yang sudah dilakukan itu mengalami ada durasi di sebelah itu yang menjadi itu tidak terlalu dan juga mengalami sebagai atau kesulitan hal itu juga dari itu termasuk yaitu 140 dan juga kondisi Ibu lumayan. Di sini apakah Ibu mengalami jadinya itu seperti tidak kencang? Iya, benar sekali. Jadi ada apakah ada juga keluhan lain seperti pusing dan juga lemah? Iya, ada kemasan pusing dan lemas. Jadi apakah ada juga keluhan seperti sesak nafas, ada aktivitas? Iya, biasanya kalau jalan sedikit sudah sakit. Ada perasaan nafas itu untuk menggambarnya itu biasanya itu apakah ada gangguan nafas seperti pelan atau ada batuk gitu? Biasanya sering tersentak saat makan. Apakah ada juga rasa seperti yang dari tenggorokan? Iya. Dan itu jadi nanti kita akan membantu ya untuk melakukan makan sesuai dengan kondisi itu biar tidak ketahan sesaknya dan tidak secara juga tidak batuk saat makan ya. Dari sini saya ingin menanyakan dari pola makan itu biasanya sehari itu berapa kali makan? Kadang 2 kali saja bisa. Dan sebenarnya apakah ada sepertinya yang Ibu soal makan memang Jarang. kalau menurut kondisinya itu setelah makan biasanya itu sama bisa ada sisa. Biasanya agak sisa sedikit. Jadi untuk makannya itu sebenarnya seperti apa? Biasanya lebih, tapi tetap takut tersedak. Jadi itu udah sangat di luar dan juga untuk semua kebijakan dan makanannya juga seperti yang ditulis dan makanannya udah perlu pakai itu tidak bisa ada ya segera. Jadi kalau dari sisi dari sekali bisa makan sudah sembuh karena masukan tidak ini juga bisa menambah keseluruhan itu. Kalau begitu ya, Bu. Saya baru tahu kalau pola makan ini dapat mempengaruhi kondisi jantung saya. Kemudian setelah itu saya harus bagaimana ya, Bu? Kita akan berhasil secara kerja dan sampai tanpa makan ke depannya dapat makanan sebagai apa kita berhasil itu ini apakah juga sudah atau ada keluar dari persediaan Saya tidak sendirian. jadi itu tidak sendiri selama sendiri itu saat makan sehari itu apakah ada kesulitan? Ya, Bu, kadang nggak mau masak. Jadi nanti kita sudah ada sedikit yang makannya dia merasa mengenai kondisi dari keluarga saat ini Kadang sedih karena tidak bisa seperti itu. ini bisa jadi sesuatu apa yang kita akan juga di sini dan saat beberapa orang sendiri gimana jadi dari data kajian yang itu sudah diberikan bahwa seperti itu masih boleh melakukan analisis dan juga jaga kesehatan kalau makannya juga masih bakal sana saja tidak membantunya sangat banyak yang menggunakan ini masih mengatur kalau ada kesadaran dan juga sehingga bersama makan dan juga saat belajar digunakan jika ada saat masih juga jadi ada satu kondisi fisik sisi itu masih benar-benar dan kita akan meningkatkan juga makan juga. Jadi saya harus mulai makan lebih banyak ya. Dan betul nanti kita akan meningkatkan dalam tubuh ini dan juga perkenalan risiko tidak ada kesadaran jadi sebenarnya apakah ada
semuanya gratis kerja pada saat itu dan itu lebih banyak makan enak seperti itu dulu adalah seperti Lebih nyaman Bu. ya jadi kita akan makan rumah dulu aja ya terus makannya seperti kerja sampai kali Iya, saya contoh. kita akan bisa saya akan menjelaskan tentang kondisi yang beberapa validasi yaitu tidak jadinya tidak normal seperti cepat, lambat atau tidak normal jenisnya itu maksudnya tidak normal. Di sini tujuannya mengulang beban jantung, mengontrol jantung agar tetap stabil dan juga memenuhi kebutuhan energi dan juga sensitif yang masih terbatas dan menjaga keseimbangan dan jadi kita integrasi dan juga aplikasi yang bermanfaat. Kalau untuk prinsipnya ini adalah yaitu juga pada KPI dan lemak jenuh, kehidupan sayur dan juga cukup kalium dan magnesium. Di sini juga ada makanan yang dianjurkan di edukasi. Di sini untuk menjadikan itu pada karbo bisa nasi merah, kentang atau protein, dan juga proteinnya seperti ikan, ikan dan juga ada makan kulit, lalu tempe dan ini bisa bebas, karena seperti bayam atau wortel dan juga proteinnya bisa dikeluarkan dengan lemak seperti bisa jeruk dan juga jangan lupa untuk minum air yang cukup dan bisa atau kalau ibu mau susu dan lemak. Untuk makan hidratasi bisa pakai makanan yang berbahan seperti makanan yang ada hidratasi, makanan yang sekarang makanan yang hidratasi ya, dan juga beberapa sangat kertas, opor dan itu bisa digunakan hidratasi dan roti dan juga memasak bisa digunakan. Di sini ada tips makanan juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan, makanan yang nanti akan makan porsi kecil tadi sebelum dibatasi dalam itu setengah sebelah jam juga menghindari kalori dan selalu mencuci air. Di sini ada contoh makanan yang bisa dipakai nasi merah yang berbuur seperti itu, terus kita pakai rebus dan juga bisa pakai tumis, bayam atau sop. Terus untuk snack paginya kita bisa pakai pisang atau bikin ayam kerja. Untuk siang juga bisa pakai bubur atau biasa pakai ikan. Terus bisa ikan atau bakar gitu. Terus sorenya mungkin pakai pisang atau mungkin alpukat berbahan yang dicampur dengan susu atau yogurt yang bisa dihaluskan. Nah, makanannya tadi bisa pakai kentang dan bisa juga sekarang ada bungkus, terus pakai ayam bungkus yang disusun atau mungkin pakai supaya seperti itu dan juga bisa ditambahkan sama sayuran seperti bayam atau gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan makan lengkap seperti tadi. Di sini kalau ibu bosan dengan nasi putih aja bisa pakai nasi merah, terus bisa pakai kentang, direbus atau pakai jagung itu juga bisa dibungkus atau dibungkus saja. Terus untuk proteinnya pakai ikan itu selain dengan lemak kulit juga bisa pakai ikan. Ikannya dengan ikan kulitnya juga bisa pakai ikan jalir, ikan hiung, kakak atau mungkin telur itu juga bisa dibungkus. Terus untuk protein lainnya itu bisa pakai selain kentang, tempe, atau dosu bisa pakai kacang hijau, kacang merah atau kacang polong dibungkus atau mungkin kacang hijau dibuat bubur kacang hijau juga bisa tanpa santan gitu. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk buah yang bisa bebas tapi beli yang lemak itu bisa dibagi telan seperti pisang ambon, terus semangka, dan juga pepaya, jeruk manis itu juga bisa. Di sini saya akan menjelaskan porsi makanan itu ya. Contoh porsi makanannya dari tidak bingung seperti apa porsi makanan itu. Di sini bisa pakai kalau pada bubur nasi yang kental itu 1 mangkok jelajah seperti ini sekitar 150 gram atau mungkin yang ibu disukai aja nanti kita bisa pakai yang mangkok kecil di sini 150 gram jadi dari sedikitnya. Terus makanannya bisa pakai makan rebus yang sedang terus seperti ini yang kita aja itu cukup. Juga untuk proteinnya juga bisa pakai ayam itu suka ikan bisa pakai sambal potong aja ampas tanpa kulit ya ibu. Juga kalau ibu pesan dengan ayam mungkin bisa pakai ikan karatua itu cuma bagian tengah aja bagian badan aja udah cukup. Atau mungkin bisa dipakai juga ikan cakalang. Untuk sayurnya ibu bisa pakai
sayur bayam atau sayur asam, ini bisa satu sendok sayur, atau bisa sayur satu juga, bisa satu sayur aja gitu. Kalau misalnya sayur kuah bisa pakai tumis, bisa sawi, bisa biasanya doa atau bisa aja gitu. Untuk buahnya yang bisa kita seperti alpukat itu mungkin 1-2 sedang aja seperti itu dan cukup. Mungkin bisa dihabisin itu dicampur susu atau di panas sebelumnya juga 1-2 aja yang sedang. Atau juga bisa sangat bisa langsung aja dimakan gitu, juga paling bisa. Kalau ibu bosan dengan sebelum buah yang tadi bisa berumur bisa kita coba apa satu aja gitu, atau benar tadi itu juga bisa jadi sebenarnya dari mudah untuk tambahannya gitu, jadi mudah gitu ya. Jadi itu tadi contoh porsi makanannya dari makanan yang ibu bisa konsumsi dan juga bisa berhasil ibu. Baik ibu, jadi setelah saya penjelasan mengenai porsi makanan dan juga makanan yang dibatasi, apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada. Jadi saya akan bisa dia sesuai sama kondisi ibu. Jadi saya menanyakan ibu dari semua makanan ini itu yang paling nyaman itu setiap Yang bubur sama sup. jadi ibu bisa masuk dulu di mana ya. Kalau masih susu ada semua susu apakah kita bisa memang mengonsumsinya? Bisa, tapi kadang masih takut bisa. Tidak berapa dari sangat kayak wajar nanti akan bantu untuk konsumsinya. Dari kondisi makanan tadi apa yang kita mau untuk Bisa puasa sendiri. apakah itu ada bisa lain yang menghambat dari makan itu? Mungkin hanya rasa takut bisa sih. Bisa bertemu sama yang tadi sudah ada rasa sudah ada mungkin saya belajar di makan saat konsumsi makanan ya, seperti posisi duduk juga saat makan itu tidak ada dulu dan tidak boleh dulu nanti aja makannya pada saja dari sebelah seperti juga untuk menggunakan yang akan kita susun bersama keluarga ini. Jadi sekarang saya ingin memastikan apakah ibu sudah memahami tentang diskusi kok masih kita ada jadi bisa diceritakan kembali apa aja yang sudah melakukan apa yang melakukan. Jadi yang pertama makan makanan yang lembut seperti bubur, kemudian porsinya sedikit tapi sering, dan hati-hati saat makan supaya tidak tersedak. Makanan keras seperti kerupuk dan gorengan. Pertama dari dekat, kemudian makan pelan-pelan dan sudah cukup selesai. Terus